Eh, Tidak mungkin karena kesulitan uang perak untuk memenuhi syarat adat itu, terus perkawinan adat itu dibatalkan. Ya, ya betul. Berarti masih ada toleransi ya dengan nilai-nilai yang ada, ya, masih ada toleransi. Ini memang akhir-akhir ini ada toleransi. Oke. Oke Pak, maksud saya ini, saya punya, mungkin Bapak sering juga ya, maksudnya hadir di upacara-upacara pernikahan di sana ya. Biasa sering pernikahan adat, upacara pernikahan. Bapak juga selalu menjadi bagian orang-orang yang merembuk untuk bicara soal adat-adat ini, kayak menempatkan adat seperti apa gitu ya, benar ya? Nah, ini saya punya salah satu dokumentasi Pak, ini yang tadi, terus ini, bentar. Nah ini pakaian adat mana yang Bapak pakai ini? Sama seperti yang tadi dipakai Bapak Presiden, atau ini beda lagi? Iya, itu pakaian adat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kian Amanuban. Oh, ini TTS tapi bagian lain lagi. Tadi Nunkolo. TTS ini bagian Amanuban. Oke, Amanuban. Nah, ini juga Bapak pakai daster. Itu sama ya, namanya daster ya? Ya. Nah, ini cuman ada satu lancip ke atas, itu biasa dipakai sama orang mana? Golongan mana, Pak? Ada satu di depan, tetapi ada dua di belakang. Oh, ada dua di belakang. Oke. Nah, ini biasa dipakai sama golongan mana, Pak? Biasa dipakai golongan tua-tua adat. Tokoh-tokoh adat ya, yang ini ya. Tokoh-tokoh adat. Ya. Nah, terus itu tidak sengaja kok kayak ada pedang gitu. Emang itu beneran pedang gitu atau apa itu Pak? Di tangan. Pedang itu melambangkan bukti kebesaran seorang yang dulu dikatakan turunan Meo. Turunan Meo, maksudnya apa itu Pak? Turunan Meo? Itu turunan Meo itu pengawal dari raja. Oh, jadi orang-orang pengawal ini yang selalu punya senjata ini ya, maksudnya pedang ini ya? Itu perlengkapannya seperti itu. Jadi sebenarnya semua item yang ada di tubuh orang yang beradat ini ada maknanya ya? Ada maknanya sendirinya. Oke. Pak, ini saya punya salah satu dokumentasi. Mungkin ini bagian acara adat di sana, benar nggak sih ini? Ya, benar ya. Nah, ini saya coba ambil beberapa dokumentasi. Ini Bapak bisa cerita ini sebenarnya apa yang mereka lakukan gitu, dan ini maksudnya ini prosesi apa gitu dalam perkawinan pernikahan tadi itu Pak? Ya. Yang terlihat dalam foto pertama ini, prosesi pada saat keluarga laki-laki beserta rombongannya mau masuk untuk melakukan upacara adat perkawinan seorang perempuan. Oh, ini tarian dari pihak pria berarti ya? Iya. Oke. Tarian dari pihak pria. Nah, wah, ini mereka menari di pintu gerbang yang ditutupi duri, pintu halaman yang masih dipagari duri. Oke. Nanti setelah mereka melakukan tutur kata adat yang istilahnya netoni, untuk membuka pintu, baru dipersilahkan menari untuk masuk ke halaman. Oh, biasanya pintu itu ditutup dengan selain dipagar dengan duri, ada pintu gerbang itu yang ditutup dengan selemut. Oke. Jadi ini mereka selembar selemut itu, itu yang saya mau katakan. Selembar selemut itu, turunkan selembar selemut itu harus sapi 1 ekor. Wow. Bahkan ada yang lebih dari sapi 1 ekor. Mahal juga ya. Jadi mereka, jadi gini Pak, ini tarian dari pihak pria yang akan datang masuk ke rumahnya si wanita gitu kan ya. Jadi sebelum masuk mereka harus melewati pintu yang berduri dan ada selendang itu ditutup gitu ya. Iya, selimut. Dan setelah nari untuk membuka pintu itu harus dipersembahkan 1 ekor sapi, bener? Iya, itu harganya sapi 1 ekor, dan bahkan ada yang lebih.
Wow, jadi cuma buka pintu buat masuk harus bayar satu sapi ya? Iya, iya. Oke. Tapi dan memang selimut itu biasa digantung oleh saudara laki-laki dari calon anak perempuan punya mama. Oke, jadi yang kalau istilah adatnya peut uf bon uf atau atuin ama. Peut uf bon uf. Oke, atuin ama. Jadi kayak saudara laki-lakinya. Berarti kalau misalnya selendang itu sudah dilepaskan, pintu sudah buka, berarti si keluarga pria ini sudah diterima sama keluarga wanita, benar ya? Iya. Ya, sudah diterima. Berarti bisa langsung masuk gitu ya. Tapi memang kelihatan pandangannya jadi indah, ada tarian, musik-musik gitu ya. Ada pakai musik-musik. Sebenarnya kalau lebih indah kalau ada videonya, tapi saya cuma dapat gambarnya gitu kan. Nah, benar-benar ini pakai musiknya musiknya musik gong. Oh, pakai gong. Ini pakai musik gong. Iya, pakai gong ini. Jadi kayak antusias Bang. Tapi ini kalau dilihat di atas itu ada duit-duit, ada uang-uang kayak ditancap di kayu itu emang juga jadi seserahan nanti atau cuma hiasan, Pak? Iya. Itu jadi seserahan juga. Istilahnya kelapa adat yang dihiasi dengan uang perak dan uang kertas. Itu semua dihiasi dengan uang. Wow. Ini saya kayak kebayang bahwa salah satu itu yang tadi awalnya saya bilang kalau dilihat secara kasat mata orang merasa agak berat untuk melakukan ini. Iya, saya pun berpikir seperti itu karena yang terlihat di luar. Ini yang terlihat di luar, sementara yang terbungkus di dalam itu tidak terlihat. Masih banyak sebenarnya ya. Oke. Ini sudah masuk di dalam orang-orang tua ini ya, Pak ya. Jadi kayak bicara. Tapi gini Pak, saya mulai kebayang yang maksud Bapak bilang orang kalau dilihat dari kasat mata ini menjadi satu yang berat. Emang berat. Cuman mau buka pintu saja harus butuh 1 ekor sapi minimal. Ada mungkin lebih gitu ya. Dan banyak terbungkus. Jadi saya mulai terbayang bahwa tidak sedikit rupiah yang dikeluarkan untuk satu proses pernikahan. Benar ya Pak ya di sana ya? Benar. Maksud saya gini Pak. Tapi kebayang sih, maksudnya membuka pintu harus ada sapi gitu kan ya. Itu baru buka pintu. Nah, datang dengan seserahan kayak gitu. Sebenarnya seserahan di sana kita bukan bilang mahar atau mas kawin lah, ibaratnya seserahan lah ya. Seserahan di sana memang bernilai selangit atau seperti apa? Soalnya kan ada tuh lagu dari daerah timur itu kakak apa sih? Adek pembelis mahal, kakak setengah mati gitu-gitu. Benar nggak? Maksudnya benar seperti itu tidak ya? Apa sih namanya? Itulah. Itu yang tadi saya katakan dari awal. Seserahan itu kalau mau menilai secara ekonomi dengan rupiah sebenarnya tidak terlalu mahal. Tetapi memang ada bisa dikatakan mahal juga. Bisa dikatakan mahal juga karena tadi buka pintu itu sapi 1 ekor. Sementara nanti di dalam seserahan yang tempat ciri adat selain uang perak, ada uang rupiah dan juga sapi. Wow. Ya. Ada di tempat ciri adat itu bisa juga ada sapi 1 ekor, bisa 2 ekor dan bahkan bisa lebih dari itu di tempat ciri adat itu. Itu dikasih sesuai dengan kesepakatan pembicaraan sebelumnya ya? Bisa terjadi seperti itu. Tapi sebenarnya bukan sesuatu yang saklek ya, masih bisa dinegosiasi dengan kondisi gitu, benar nggak sih Pak? Benar ya? Ya, tergantung dari biasanya bukan soal tawar-menawar untuk adat istiadat perkawinan, tetapi bisa disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing, keadaan dari masing-masing, tergantung kesepakatan. Tetapi tata cara adatnya harus berjalan sesuai dengan tradisi adat yang terjadi turun-temurun.
Oke. Jadi sebenarnya yang tadi Bapak bilang kalau orang lihat dari luar mah berat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau sudah jalani dan yang tadi dibicarakan, semua akan disesuaikan dengan kondisi dan akhirnya jadi baik-baik saja. Tapi ada tidak kalau Pak? Kalau mau dikatakan berat, ya mungkin di Kabupaten Timur Tengah Selatan itu orang tidak kawin secara adat. Iya benar. Kan masih tetap berjalan seperti biasa. Ini yang mau saya tanya Pak, ada tidak satu kasus bahwa pernikahan dibatalkan atau ditunda karena pihak pria tidak mampu memberikan seserahan yang diminta sama pihak wanita? Ada tidak kasus seperti itu? Itu pada kenyataannya ada. Sampai pada kenyataannya ada juga laki-laki bisa menghindar karena merasa berat dengan tradisi yang harus dilakukan untuk mempersunting seorang perempuan secara adat dan bahkan menuju ke pernikahan secara gereja dan secara pemerintah. Berarti ada yang dibatalkan ya? Bisa ada terjadi seperti itu, dan itu mungkin terjadi pada orang-orang yang memiliki karakter yang agak sedikit beda dengan yang seharusnya. Ini yang nanti jadi istilah baru, cinta mentok di adat gitu ya. Ya tapi sangat disayangkan. Ya maksudnya sangat disayangkan kalau dua insan sampai akhirnya tidak inilah ya karena hanya ada. Tapi sebenarnya yang tadi Bapak bilang bahwa itu karakter orang yang mungkin tidak bisa bernegosiasi atau seperti apa gitu loh. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi sesuatu yang indah sebenarnya kalau kita jalani ya Pak, ya benar ya. Iya, kita kembali ke tadi. Bisa terjadi seperti itu karena karakter orang-orang, katakanlah karakter pribadi yang akhirnya bisa terjadi kawin lari. Ya ini sangat disayangkan. Bisa menuju ke sana kalau sebenarnya mau omong secara kasar bilang takut bayangan. Orang lain bisa, kenapa tidak bisa? Mestinya prinsip seperti itu. Benar. Takut bayangan ya. Jadi karena tidak mampu membayar adat, tidak mampu melakukan proses ini, akhirnya mereka mengambil jalan pintas ya. Mengambil jalan pintas. Kalau misalnya Pak, lari bisa. Kalau misalnya terjadi itu, ada anak-anak yang mungkin tidak bisa diterpisahkan sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ya tadi jalan pintas atau kawin lari. Sebenarnya kawin lari kan capek lari gitu kan ya. Sebenarnya orang-orang seperti ini akhirnya diarahkan seperti apa gitu loh. Maksudnya tetap diadatkan atau tetap ya udah free ambil atau silakan ambil anak perempuan saya atau seperti apa Pak? Kalau sudah terjadi seperti itu. Kalau khusus untuk adat kawin Kabupaten TTS dan bahkan di NTT pada umumnya, kalau sudah terjadi kawin lari seperti itu atau hamil di luar nikah, itu biasanya diawali dengan pemulihan nama baik, istilahnya hapus malu. Hapus malu. Itu bagian dari adat juga ya? Iya, bagian dari adat kalau terjadi seperti itu. Apalagi kalau kawin lari, itu ada beberapa, itu harus tutup pintu muka belakang. Itu yang istilahnya ek enok nuamten. Kemudian bersihkan badan terlebih kaki dari duri. Jadi itu harus dilakukan baru bisa omong untuk lanjutan adat perkawinannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dua orang ini mengambil jalan pintas akan jadi lebih panjang, lebih ribet ya? Akan jadi lebih panjang dan malah lebih jadi maksudnya mungkin awalnya mereka menghindari prosesi dan pembayaran yang menurut mereka besar, tapi akhirnya mereka mengambil keputusan itu, ternyata di ujung sana bebannya lebih besar ya ternyata ya. Iya, itu yang tadi saya bilang, ini sebenarnya adat istiadat itu merupakan didikan.
merupakan satu motivasi, suatu didikan untuk orang itu bisa melakukan yang baik, soal perkawinan secara adat. Iya. Tapi kalau misalnya semua orang memahami tata cara, maksud dan maknanya, mereka pasti akan baik sebenarnya ya jalannya. Karena tadi Bapak bilang bahwa adat istiadat ini didikan dan menjaga sih sebenarnya. Tapi lumayan kayak unik juga budaya di sana ternyata ya Pak ya, bahwa mungkin awalnya nominalnya mungkin orang akan berat, wah itu besar sekali gitu-gitu. Tapi ada di banyak tempat. Apabila kalau perkawinan adat itu belum dilakukan, berarti orang tua belum memberikan restu untuk melakukan pemberkatan nikah. Jadi adat ini menjadi satu pintu perestuan dari orang tua juga ya? Iya. Oke, betul. Ya. Berarti penting banget. Semua ini harus ikut prosesinya ya. Itu menjadi pengikat untuk itu. Oh iya Pak. Dan memang itu dilakukan dari dulu, sejak turun temurun sampai sekarang. Ya. Kita berharap gini Pak, adat itu tidak perlu berubah, tapi itu pun tidak memberatkan orang lain sampai akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang salah, jalan-jalan yang salah gitu ya. Kita tidak berharap ke situ, tapi juga tidak merubah nilai-nilai adat istiadat yang sudah ada gitu ya Pak ya. Mestinya seperti itu. Nah, pandangan saya terhadap adat istiadat terkhusus daerah Bapak TTS ini memang unik menurut saya unik karena sebenarnya rasa persaudaraan itu juga sebenarnya mengikat ya. Ada nilai, ada adat istiadat. Tapi karena ada rasa persaudaraan itu mungkin bisa dibicarakan, akhirnya menemukan jalan yang bisa diselesaikan berdua gitu ya Pak ya. Nah, oke. Dan apa sih yang Bapak pengen bilang sama generasi muda ya? Yang tadi pertama Bapak bilang sudah apa sih adat istiadat itu kuno, malas untuk urus gitu. Apa sih yang pengen Bapak sampaikan pada mereka ini? Pesan saya kepada generasi sekarang, adat istiadat kita harus dipertahankan karena itu potensi. Yuk, setuju Pak. Potensi ya. Itu potensi kekayaan dari suatu tempat. Jadi sebenarnya adat ini tidak perlu dihapus, tapi tetap kita lestarikan ya, lestarikan. Dan dari penjelasan Bapak tadi, mungkin yang awal orang kalau lihat dari kasat mata, itu berat, itu sulit. Tapi setelah dijalani, itu sebenarnya tidak terlalu berat ya Pak ya. Jadi istilah yang orang-orang tahu di luar sana, adik pembelis mahal, kakak setengah mati, itu sebenarnya tidak berlaku ya Pak ya. Itu cuman kiasan. Iya. Itu sebenarnya tidak berlaku. Sebenarnya bukan sesuatu yang mahar itu yang menentukan ya Pak ya. Tapi ya semuanya akan bisa makanya saya cuma mau bilang bahwa statement orang adik pembelis mahal kakak setengah mati sebenarnya tidak benar lah ya untuk daerah Bapak gitu ya, daerah TTS, NTT dan sekitar. Dan itu bingkisan adat itu mau dibilang secara ekonomi sebenarnya tidak selangit lah ya. Tidak selangit karena begini, bukan soal hitung menghitung, tetapi yang terjadi itu bukan hanya nanti terbatas pada setelah mereka menikah, kawin secara adat dan menikah, tetapi keluarga dari anak perempuan juga nanti diikut mereka punya anak. Oh, jadi si wanita akan dibawa sama pria keluarga dari anak laki-laki. Oke. Dan yang tadi Bapak jelaskan, keluarga, orang tua dan keluarga. Itu bukan cuma di bawah, tapi benar-benar marganya jadi hilang ya. Si wanita jadi kehilangan marga itu ya. Misalnya. Itu biasanya marga itu diturunkan juga secara adat. Nah, Pak, ini pertanyaan saya baru kepikiran ya. Maksudnya itu adat yang sudah ada di daerah Bapak. Mungkin orang lain
mungkin tidak tahu. Misalnya nih, ada satu kasus bahwa seorang wanita dipersunting sama seorang pria yang bukan berasal dari daerah setempat gitu loh. Apakah adat istiadat, aturan itu tetap sama gitu loh untuk prosesi terhadap dua orang tetap sama ya? Iya, tetap diberlakukan seperti itu. Jadi pria ini harus mengenal budaya di sana gitu kan ya? Karena memang itu yang harus dia usahakan gitu ya. Oke, iya. Iya sih Pak. Apa sih berharap, makanya saya tadi bilang berharap bahwa ini tidak menjadi satu kendala sampai anak-anak muda atau orang-orang yang mau menikah mengambil jalan yang salah gitu ya, tapi dibicarakan dan menemukan jalan yang baik. Oke, terima kasih Bapak John untuk malam hari ini ya, bisa berbagi hal penting yang sebenarnya tidak banyak orang tahu gitu kan ya, apalagi anak-anak muda gitu ya, sudah tidak mempedulikan kondisi ini. Tapi malam hari ini kita bisa berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi suatu hal yang sebenarnya penting bagi saya, penting menurut saya penting. Jadi supaya orang-orang yang menonton video ini pun, oh ternyata ada budaya yang harus kita lestarikan gitu ya. Mungkin orang-orang daerah sana kita berbeda. Nah, ini terakhir Pak John, sebelum kita sudahi pembicaraan kita malam hari ini, mungkin ada yang pengen Bapak sampaikan untuk penonton yang sedang menonton video ini, mungkin mereka anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan atau orang tua yang sedang menghadapi. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan, coba silakan Pak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang perlu saya sampaikan kepada penonton video ini nanti, pertama-tama saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam liputan video ini terjadi saya salah menjelaskan ataupun ada sedikit kekeliruan untuk menjelaskan tradisi perkawinan khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami juga mohon untuk dimaafkan dan mengharapkan saran-saran perbaikan untuk ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak saudara-saudara saya yang mungkin mempersiapkan diri untuk menjalani adat perkawinan pada waktu-waktu dekat maupun waktu-waktu yang akan datang, saya secara pribadi mengharapkan agar tetap mempertahankan budaya kita, karena budaya ini telah dilakukan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Budaya kita sangat unik. Selain ini, tradisi perkawinan, juga masih ada banyak tradisi-tradisi, bentuk-bentuk tradisi-tradisi yang lain yang harusnya dipertahankan mulai dari sekarang, besok lusa, dan seterusnya. Itulah pesan saya. Oke, terima kasih Bapak John ya buat informasi yang tidak biasa menurut saya gitu ya. Jadi orang-orang jadi bisa tahu, dan yang mungkin di sana awalnya takut, tapi setelah nonton video ini jadi tidak seseram itu. Jadi mereka jadi lebih berani ya menghadapi proses pernikahan ini mungkin ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak John. Oke guys, demikian pembicaraan saya bersama Bapak John malam hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, kalian boleh komen di kolom komentar, dan kedepannya kalian bisa mendapatkan video-video saya yang terbaru dengan cara kalian boleh tekan tombol subscribe biar kalau saya mengupload video baru kalian tidak ketinggalan. Oke Bapak John, sekian dan terima kasih untuk malam hari ini ya. Tetap sehat, salam buat keluarga-keluarga di sana, tetap sehat. Selamat malam. Ya, selamat malam.